Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Lubul Usul wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan Lubul Usul, silahkan mahasiswa atau santri yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan mafhum mukhalafah di kitab Lubul Usul, praktek dalam kitab pahalinya itu bab apa? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan, apa tahrijul furu' alal usul mengenai mafhum mukhalafah. Lubul Usul pembahasan mafhum mukhalafah ini dalam pembahasan mahali, contohnya apa? Sebelum menganalisa jawaban, sebelum menjawab pertanyaan, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya memulai Lubul Usul halaman 97. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khalafahu fa mukhalafatun wa syaratu ala yadhara litahsisil mantu'i bizikri swa'idatun ghayru nafyil hukmi ghairihi a'an kharaja lil ghalibi fil asyahi. Dalam Lubul Usul mengatakan wa in khalafahu fa mukhalafatun wa syaratuhu ala yadhara li takhsisil mantuhi bi dzikri fa'idatun ghairu nafyil hukmi ghairihi. Mafhum mukhalafah apabila mafhum mukhalafah yaitu apabila makna mantuk tidak sama dengan makna mafhum atau hukum mafhum tidak sama dengan mantuk.
pada pembahasan yang telah lewat, mafhum ada dua macam. Yang pertama, mafhum muwafaqah. Dalam lughatul usul, mafhum muwafaqah ada alanya mafhum alawi atau nama lain fahwal hitam. Lalu mengenai contoh adalah ayat Shalatakallahumma uswin. Dalam riyatul usul, mafhum muwafaqah ada yang namanya mafhum alawi atau fahwal hitam. Lalu dalam riyatul usul menampilkan contoh wal mafhum al-aula at-tahrimi dzarbil walidaini at-tali alaihi nazaran li makna qauli ta'ala wala taqul lahumma uff. Fahuwa awla min tahrimi ta'fif al-mantu'i li'aunihi asyaddu minhu fil idha'i. Dalam ayat suci Al-Quran, wala taqul lahumma uff. Janganlah engkau mengucapkan kata-kata yang tidak baik pada kedua orang tua. Ini mantuk, dalil mantuk. Lalu mafhumnya memutul pada kedua orang tua, ini mafhum alawi. Sebab nilai iza, nilai menyakiti pada kedua orang tua ini lebih banyak atau lebih berat memutul daripada ucapan yang jelek. Ini mafhum muwafaqah atau mafhum alawi. Mafhum alawi. Fa'in khalafahu samhalafatun. Lalu apabila mafhum tidak sama mengenai hukumnya, maka namanya mafhum mukhalafah. Contoh dalam tahrijul syuru' mengenai pembahasan yang telah lewat, yaitu mengenai masalah idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil khabasa. Hadis ini mantuknya adalah apabila ada dua air yang telah mencapai dua olah, maka andaikan
terkena maitatun terkena najis, maka air tetap suci. Lalu mafhum mukhalafahnya, andaikan air belum mencapai 2 olah, maka jika terkena najis, maka air menjadi najis. Ini mafhum mukhalafah. Lalu dalam mafhum mukhalafah yang sifatnya umum ditahsis oleh hadis idza waqa'a al-zubabu fi ina'i ahadikum, sehingga mafhum mukhalafah yang sifatnya umum ditahsis dengan dalil mukhasis. Andaikan minuman atau air yang kurang 2 olah terkena maitatun la damalaha syailatun, maka tidak najis. Itu contoh mafhum mukhalafah. Lalu sesuai dalam kitab Mahalli atau dalam Mukhtasar Alai. Lalu mengenai mafhum mukhalafah, dalam Lutful Ushul mengatakan wasyaratuhu alla yadhhara li tahsisil mantu'i fa'idatun ghairu nafsil hukmi ghairihi. Syarat dalam mafhum mukhalafah yaitu menampilkan mantuk secara khusus, tidak memunculkan faedah baru selain menafikan hukum dari maksud. Wasyartu ala yadhara li tahsisil mantuk faedatun ghairu nahyi hukmi ghairihi. Menampilkan mantuk secara khusus, tidak memunculkan faedah baru selain menafikan hukum dari maksud, dari lafaz yang ditinggal. Sehingga seandainya ada faedah lain selain menafikan maksud, semisal aan kharaja lil ghalib, maka tidak bisa dimafhum mukhalafah. Lafaz yang bisa dimafhum mukhalafah dalam Lutful Ushul memiliki persyaratan, salah satunya yaitu aan kharaja lil ghalib. Syaratnya alla yadhara li tahsisil mantuk fa'idatun ghairu nafil hukmi ghairihi. Menampilkan lafaz mantuk tidak memiliki faedah lain kecuali menafikan
Mas'ud. Contoh semisal mengenai ayat waraba'ibikumul lati fi hujurikum. Ini contoh yang tidak boleh dimafhum mukhalafah. Sebab dalam ayat ini ada faedah lain selain menafikan mas'ud atau lafaz yang ditinggal. Waraba'ikumul lati fi hujurikum. Mengenai makna ayat ini adalah bahwa tidak boleh menikahi anak tiri yang ada dalam tarbiyahnya suami baru. Semisal syahid menikah dengan Fatimah, lalu Fatimah menikah dengan syahid. Fatimah statusnya wanita janda atau sudah punya anak perempuan. Maka syahid tidak boleh menikahi anaknya Fatimah atau anak tiri. Tidak boleh. Lalu dalam ayat ini menampilkan lafaz yang faedahnya lil ghalib. Waraba'ibikumul lati fi hujurikum. Fi hujurikum ay fi tarbiyatihim. Dalam ayat menjelaskan bahwa anaknya Fatimah atau namanya Zainab. Zainab yang statusnya anaknya Fatimah, lalu Fatimah menikah dengan Zaid, maka Zaid tidak boleh menikahi anaknya Fatimah atau tidak boleh menikahi Zainab yang statusnya putri dari Fatimah. Lalu dalam ayat mengatakan waraba'ibikumul lati fi hujurikum. Lafaz fi hujurikum ini oleh Allah ditampilkan karena faedah lil ghalib. Pada umumnya anak tiri mengikuti ibunya sehingga satu atap dengan suami baru. Fi hujurikum ini ay tarbiyatihim. Mengenai ayat ini tidak boleh dimafhum seandainya Zainab tidak dalam fi hujurikum atau tidak seatap rumah dengan Zaid, maka boleh dinikah.
ini tidak bisa dimafhum semacam itu. Sebab lafaz warabaikumul lati fi hujurikum, lafaz ini muncul untuk faedah lil ghalib. Padahal dalam syaratnya mafhum mukhalafah Allah yadhara li tahsisil mantuq faidatun ghairu nafyil hukmi ghairihi. Ini contoh lafaz yang tidak boleh dimafhum mukhalafah. Ayat warabaikumul lati fi hujurikum ini mantuk atau dalil mantuk, maknanya adalah tidak boleh suami baru menikahi anak tiri, yang mana anak tiri ini fi hujurikum ada dalam tarbiyahnya atau satu atap, satu rumah dengan suami baru, atau anak tiri yang mengikuti ibunya lalu satu rumah dengan syahid yang statusnya suami baru dari Fatimah. Mengenai ayat ini muncul litahsisil mantuk bizikri faidatun. Ayat ini muncul sebab pada umumnya yang namanya anak tiri pasti mengikuti ibunya lalu satu rumah dengan ayah baru atau suaminya Fatimah. Ini pada umumnya lil ghalib. Sehingga lafaz semacam ini tidak boleh untuk dimafhum mukhalafah. Seandainya anak tiri semisal tidak serumah, tidak seatap dengan ayahnya, ayah baru, ayah tiri, maka boleh dinikah. Ini tidak boleh dimafhum demikian. Lalu contoh mafhum mukhalafah yang boleh, semisal dalam tahrijul furu' alal usul, dalam kitab Mahali mengatakan bahwa tayamum ini tidak boleh dengan satu pukulan. Dalam pembahasan tayamum, contoh dalam masalah tayamum, dalam kitab Mahali mengatakan wa tuntaku atasmiyah al-wudhu'i wa mashu wajhihi wa yadayhi bidzarbataini. Qultu al-ashrah al-mansus wujudu dzarbataini wa in am'ana bidzarbatin bihirqatin wa nahwiya wallahu a'lam. Li'annahu al-warithu rawa Abu Dawud
annahu sallallahu alaihi wasallam tayammama bidul ini masyaha bi ihdahuma wajhahu. Warawa al-hakim hadisya at-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Mengenai mafhum mukhalafah, contoh dalam hadis mengatakan at-tayammum darbatani. Tayamum itu dua pukulan. Satu pukulan untuk mengusap wajah, lalu pukulan yang kedua untuk mengusap tangan. Lalu mengenai durbata ini, dua pukulan ini dalil mantuk. Durbata ini boleh tidak dimafhum, mafhum mukhalafah. Mengenai hal ini mafhum mukhalafahnya yaitu seandainya syait tayamum lalu hanya satu pukulan maka tidak boleh, sebab mafhum mukhalafahnya dari hadis durbata ini maka tidak sah tayamum dengan satu pukulan. Ini sesuai dalam rumusan kitab Mahali. Lalu dalam kitab Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi mengatakan mas'alatun mafhumul adat hujjatun inda Syafi'i wahtara al-imamu Fakhruddin wal amiti annahu laisa bihujjatin. Lalu mengenai syuru'iyahnya adalah mengenai tayamum dengan satu pukulan ini tidak boleh. Mafhumul adat, lalu dalam kitab Muhtasar Alai mengatakan mas'alatun mafhumul adati hujjatun inda Syafi'i wal jumhur wahtara al-imam Fakhruddin wal amiti annahu laisa bihujjatin. Wa min furu'iha al-khilafu fi jawasi nuqsani tayammum an durbataini li ajli qawlihi sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu durbatani la siyaman wa qad warada at-tasrihu fi hadisi Ammar fi sahihaini bidurbatin al-wahidi wa qad jawasu asyadah wa huwa wadihun wa jawasa ar-rafi'i an-nuqsana wa khalafahu an-Nawawi. Mengenai mafhum mukhalafah, contoh
at-tayamum dzarbataini. Ini Syafi'iyah. Tayamum dengan dua pukulan. Lalu di mafhum mukhalafah, seandainya satu pukulan, maka tayamum tidak sah. Ini pendapat Syafi'iyah. Lalu mengenai masalah tayamum dalam Mukhtasar Alai mengatakan metode usul fiqh mazhab Syafi'i menggunakan bahwa mengenai lafaz al-adyad atau bilangan dzarbataini ini bisa digunakan untuk hujjah tidak sahnya tayamum dengan satu pukulan. Lafaz dzarbataini, tayamum dzarbataini, mafhum mukhalafahnya satu pukulan tidak sah. Satu pukulan dalam tayamum tidak sah. Ini adalah mafhum mukhalafah dari dalil mantuk at-tayamum dzarbataini. Walaupun dalam hal ini ulama terjadi khilaf. Semisal kelompok Imam Ahmad mengatakan boleh tayamum dengan satu pukulan. Dalam kitab Al-Kahfi fi Fiqh Imam Ahmad mengatakan wa sunnah fi tayammum ayat riba biyadaihi alal ardi darbatan wahidatan. Ini dalam kitab Ibnu Qudamah Al-Kahfi fi Fiqh Imam Ahmad juz 1 halaman 119. Lalu mazhab Syafi'iyah dalam Muhadzab mengatakan, Imam Nawawi menulis dalam kitab Majmu' atau syarahnya Muhadzab mengatakan wa amma hukmul mas'alati wa madhabuna al-masyhuru anna tayammuma dzarbatani. Ini dalam kitab Majmu', sama dalam kitab Mahali. Dalam kitab Majmu' maupun kitab Mahali mengatakan tayamum dengan dua pukulan. Satu pukulan untuk wajah, lalu satu pukulan untuk anggota tangan. Lalu kelompok Syafi'iyah ini mengatakan tidak sah tayamum dengan satu pukulan, sebab ini adalah mafhum mukhalafah. Tayamum dengan satu pukulan tidak sah sesuai mafhum mukhalafah dari hadis Nabi at-tayamum
berbatani. Walaupun dalam hal ini terjadi silang pendapat, lalu terjadinya silang pendapat ini muncul mengenai mafhum mukhalafah yang berupa al-adat, hitungan seperti berbata ini, apakah bisa untuk menjadi hujjah atau tidak. Ulama yang mengatakan mafhum mukhalafah al-adat bilangan bisa menjadi hujjah, maka dampak furu'iyahnya, dampak fiqhnya mengenai tayamum dengan satu pukulan ini tidak sah, sebab ini adalah mafhum mukhalafah dari hadis at-tayammum berbatani. Ini contoh tahrijul furu' alal usul yang ada dalam kitab Mukhtasar Ala'i. Lalu kitab Mukhtasar Ala'i mengambil keterangan dari kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi. Dalam kitab Tamhid halaman 252. Lalu dalam Mukhtasar Ala'i halaman 32. Mas'alatun mafhumul adat hujjatun inda Syafi'i wal jumhuri. Wahtara al-imam Fakhruddin wal Amiti annahu laisa bihujjatin. Wa min furu'iha al-khilafu fi jawazi nuqsani tayammumi an dzarbataini li asli qawlihi sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu dzarbatani la siyaman wa qad warada at-tasrihu fi hadisi Ammar fi sahihaini bi dzarbati al-wahidati wa qad jawazu asyada wa huwa wadihun wa jawaza arafi an-nuqsana wa khalafahu an-Nawawi. Lalu dalam kitab Muhni Mustaj qala al-Khatib fil Muhni inda qaulil minhaj qultu al-asyah al-mansus wujudu dzarbataini. Qultu al-asyah al-mansus wujudu dzarbataini wa in amkana bi dzarbatin bi hirqatin wa nahwiha ila an qal ayli annal isti'aba ghaliban la yata'atta bidunihima fa asbaha al-ahjar as-salasata fil istinja'i. Wa asbaha al-ahjaru as-salasatu fil istinja'i. Ini sesuai dalam kitab Muhni Mustaj. Qultu al-mansus, pendapat al-mansus mengatakan tayamum bidzarbataini sesuai hadis
at-tayammum durbataini. Lalu mafhum mukhalafahnya seandainya tayamum dengan satu pukulan maka tidak sah. Lalu mengenai mafhum mukhalafah memiliki persyaratan ala yadhara li tahsisil mantuq fa'idatun ghayra nafyil hukmi ghairi. Syarat mafhum mukhalafah menampilkan mantuk secara khusus tidak memiliki faedah lain kecuali menafikan hukum mas'ud. Seandainya ada faedah lain, semisal munculnya mantuk sebab faedah lil ghalib, maka tidak boleh menggunakan mafhum mukhalafah. Lalu dalam Ghayatul Usul, kenapa muncul persyaratan demikian? Kenapa ulama usul mengatakan dalam mafhum mukhalafah wajib memenuhi persyaratan, yaitu alla yadhara li tahsisil mantuq bizikri fa'idatun ghairu nafyil hukmi ghairihi. Kenapa muncul persyaratan semacam ini? Dalam Ghayatul Usul mengatakan sebab mafhum mukhalafah itu dalam Ghayatul Usul wa innama istaratu al-mafhum intifa al-madhurat li'annaha fawaidun zahiratun wa huwa faidatun khafiyatun fa ukhira anha. Kenapa seandainya tidak memenuhi persyaratan mafhum mukhalafah tidak boleh untuk diamalkan? Muncul pertanyaan, kenapa menampilkan persyaratan ala yadhara li tahsisil mantuq fa'idatun bizikri fa'idatun ghairu nafyi hukmil ghairihi. Dalam Ghayatul Usul menjawab kenapa muncul persyaratan semacam ini. Sebab seandainya mafhum mukhalafah muncul lalu persyaratan ini tidak terpenuhi, maka ini seolah-olah memenangkan dalil khafi daripada dalil jalli. Mengenai masalah lil ghalib, ini faedahnya jalli atau nampak, yaitu faedah ada makna. Maknanya dalam jam'ul jawami' yaitu
dalam jamul jawama mengatakan kenapa harus ada persyaratan limakna wa huwa anna rabbika hurimat li alla yaqa'a bainaha wa baina ummiha at-tabahudu law umihat bi ayat tasawwaja biya fa yujadu nadharan lil adat. Sebab makna dalam masalah lil ghalib ini ada makna yang jelas. Makna jelas seandainya Zaid boleh menikahi anak tiri, maka ini akan menimbulkan, akan membawa mafsadah, yaitu anak tiri, anaknya Fatimah yaitu Zainab ini pasti akan bermusuhan dengan ibunya. Zaid menikahi Fatimah, menikahi Zainab. Zainab adalah putri Fatimah atau anak tiri. Seandainya Zaid menikahi Zainab, maka akan memunculkan permusuhan antara ibu dan anaknya. Ini makna zahiratun. Sedangkan mafhum mukhalafah adalah makna khafiyatun. Sehingga yang dimenangkan adalah makna zahiratun. Sehingga andaikan mafhum mukhalafah tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh untuk memunculkan mafhum mukhalafah. Contoh makna yang zahir. Semisal dalam ayat wala taqtulu auladakum min khasyati imla. Janganlah engkau membunuh anak kalian sebab khawatir atau takut mengenai masalah tidak bisa memberi nafkah. Ini tidak boleh dimafhum mukhalafah seandainya ia mampu memberikan nafkah terhadap anaknya, maka orang tua boleh membunuh. Ini tidak boleh dimafhum mukhalafah demikian. Sebab dalam ayat itu ada makna zahir, makna jali, yaitu mengenai manusia tidak boleh membunuh pada manusia lain. Sedangkan mengenai ayat yang mengatakan tidak boleh membunuh anak sebab khawatir tidak mampu memberikan makanan, ini hanya lil ghalib, haraja lil ghalib. Sehingga andaikan mafhum mukhalafah tidak memenuhi persyaratan, persyaratannya adalah wasyaratuhu alla yadara litahsisil mantu faidatun ghairu nafyil hukmi ghairihi an kharaja lil ghalibi. Contoh warabaikumul lati fi hujurikum au li haufi
tuhbah. Maka andaikan tidak memenuhi persyaratan, tidak boleh menampilkan mafhum mukhalafah. Lalu contoh mafhum mukhalafah seperti akti semisal syahid mengatakan pada anaknya akti lil hajat, berikan harta ini pada manusia yang butuh. Maka mafhum mukhalafahnya tidak boleh memberikan pada yang tidak butuh, sebab lil hajat ini ilat. Maka boleh dimafhum tidak boleh memberikan pada manusia yang tidak butuh. Atau contoh lain mengenai mafhum mukhalafah, contohnya semisal wa in kunna ulatil hamlin, atau contoh lain dalam masalah adat dalam Riyadul Ushul, wa aslihuhum samanina jaldatan, maka samanina jilidlah seseorang dengan 80 jilidan. Maka mafhum mukhalafahnya seandainya tidak sampai 80 maka tidak boleh. Ini contoh mafhum mukhalafah. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.